Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Waalaikumsalam. kali ini adalah metode yang kedua ya, setelah kalian belajar yang sebelumnya dengan metode grafis. Kalau kuliah yang minggu pertama itu adalah dasar dari konstruksi rangka batang. Setelah ketemu reaksi dan gaya batang, dari masing-masing gaya batang tadi menimbulkan perubahan panjang batang, yaitu delta Li. Dari masing-masing delta Li ini akan menyebabkan perubahan eh, letak titik-titik pada konstruksi rangka batang tersebut, baik dalam arah vertikal maupun arah horizontal. Untuk mencari perubahan titiknya, metode yang pertama yaitu kita ajarkan dengan cara grafis, yaitu namanya diagram Williot. Williot itu adalah diagram grafis yang hanya bisa digunakan pada konstruksi rangka batang di mana sendi sama rollnya hanya dihubungkan oleh satu batang. Sehingga bisa dikerjakan dengan cara Williot karena bisa dimulai dari titik awal itu sendi, kemudian titik keduanya adalah roll. Sedangkan untuk konstruksi rangka batang yang lebih kompleks, di mana jumlah batangnya lebih banyak, dan sendi sama rollnya tidak dihubungkan oleh satu batang, kita nggak bisa lagi pakai metode yang Williot. Nanti ada metode yang berikutnya, yaitu Williot-Moore. Tapi sebelum masuk ke metode grafis yang lebih kompleks, kita masuk ke metode yang analitis, yaitu namanya metode unit load. Metode unit load ini rumusnya deformasi pada KRB itu kita simbolkan sebagai delta. Delta itu adalah deformasi dalam arah baik vertikal maupun arah horizontal pada titik-titik simpul pada KRB. Berarti nanti simbolnya bisa delta vertikal A atau delta horizontal A atau delta vertikal di B, delta horizontal di B, dan seterusnya. Rumusnya adalah sigma penjumlahan dari perkalian alfa I dikalikan dengan delta Li dari batang I 0 sampai batang ke N, berarti sesuai dengan jumlah batangnya. Jadi kalau pada konstruksi rangka batang ada 3 batang, maka berarti ada 6 data, yaitu ada data alfa I-nya ada 3, delta Li-nya ada 3, ya, berarti ada 6 data yang dikalikan kemudian dijumlah. Sedangkan yang dimaksud alfa I itu adalah besar gaya batang akibat beban satu satuan arah vertikal atau horizontal di titik pada KRB sesuai dengan deformasi yang akan dicari. Jadi kalau delta vertikal di A, berarti alfa I-nya adalah beban satu satuan arah vertikal di titik A. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah delta horizontal di B, berarti alfa I-nya adalah besarnya gaya batang akibat beban satu satuan arah horizontal di titik B. Sedangkan delta Li itu adalah perubahan masing-masing panjang batang. Ya, beban satu satuannya kita berikan sesuai dengan arah positif untuk memudahkan kita mendata datanya itu arah positif sesuai dengan sumbu daripada yang normalnya, ya, sehingga hasilnya ketika hasilnya positif itu berarti sesuai dengan arah sumbu horizontal yang normal. Jadi kalau horizontal positifnya adalah ke kanan, kalau vertikal positifnya ke atas. Kita ambil contoh soal sama seperti yang awal, yaitu konstruksi rangka batang standar terdiri dari 3 segitiga, di mana A-nya sendi, B-nya roll, dikasih beban 1000 kilo. Langkah awalnya tetap sama, yaitu mencari reaksi, mencari gaya batang, kemudian mencari delta Li.
Setelah didapatkan data delta Li dari masing-masing data, kita menghitung alfa I. Alfa I sesuai dengan deformasi yang ditanyakan. Karena di sini ada 3 titik, masing-masing titik punya deformasi itu 2 arah, yaitu vertikal dan horizontal, maka deformasi yang harus dicari ada 6 deformasi, yaitu delta vertikal di A, delta horizontal di A, delta vertikal di B, delta horizontal di B, dan delta vertikal di C, dan delta horizontal di C. Dari 6 yang akan dicari, tentu ada data-data yang kita bisa langsung jawab sesuai dengan kondisi titik-titik simpulnya. Kalau di sendi, karena dia punya reaksi, punya tahanan arah vertikal dan horizontal, maka delta vertikalnya bernilai 0. Artinya kalau dia punya reaksi arah vertikal, berarti dia tidak bisa bergerak arah vertikal. Kalau dia punya reaksi arah horizontal, maka dia juga tidak bisa bergerak ke arah horizontal. Sehingga delta VA 0, delta HA 0. Sedangkan di B hanya punya reaksi arah vertikal, sehingga yang 0 hanya ada delta VB. Sedangkan arah horizontalnya tidak punya reaksi arah horizontal, sehingga delta HB tidak 0. Ya. Sedangkan untuk C ini hanya titik simpul yang bukan tumpuan, sehingga dua-duanya delta vertikal di C maupun delta horizontal di C tidak 0. Berarti ada 3 nilai yang tidak 0. Berarti itu yang kita cari. Ya. Jadi delta HB, delta VC, dan delta HC. Karena ada 3 delta yang harus kita cari, maka nilai alfa I-nya berarti juga harus ada 3 kondisi. Untuk mencari delta HB, berarti kita berikan beban satu satuan horizontal di titik B. Maka didapatlah nilai alfa I untuk masing-masing batang. Ya. Untuk mencari delta vertikal di C, kita berikan beban satu satuan vertikal di C untuk mendapatkan nilai alfa I-nya dan seterusnya. Ya. Paham sampai di sini? Teorinya maksudnya alfa itu adalah gaya batang ya. Bebannya adalah satu satuan arah vertikal dan beban itu tidak punya satuan. Jadi tanpa satuan ya, bukan 1 kilo atau 1 ton. Jadi nggak pakai satuan nilainya. Jadi misalnya kita akan mencari delta HB, ya, maka alfa I-nya kita berikan beban satu satuan arah horizontal di B. Beban 1 ini tanpa satuan. Ya. Nah, dengan kita berikan beban 1 di sini, kita hitung gaya batang yang bekerja di sini. Untuk menghitung gaya batang yang bekerja di sini, kalian bisa menggunakan teori keseimbangan titik atau bisa menggunakan grafis lukisan Cremona. Tapi sebetulnya kita bisa menggunakan secara global aja keseimbangan titik. Kita lihat kondisi ini, kalau kita berikan beban 1 horizontal di sini, tanpa menghitung reaksinya dulu, ya, kita lihat kondisinya, di titik C ini tidak ada beban. Kalau tidak ada beban, otomatis batang-batang yang bekerja juga gaya batangnya akan 0. Kalau dia ada beban, baru ini punya nilai, ya. Sehingga kita mulai mengerjakan gaya batangnya dari titik C di sini, maka ini akan didapat ini 0 ini. Ya, tinggal hitung batang ini saja. Kalau ini dikasih reaksi 1 di sini, kita menggunakan sigma horizontal sama dengan 0, maka reaksi di A juga 1 tapi ke kiri. Ya, paham ya?
Berarti ini secara horizontal dia sudah seimbang. Kalau kita menggunakan sigma momen di A sama dengan 0, satu ini nggak punya momen, karena gayanya bisa digeser-geser ke sini. Sehingga reaksi VA sama VB juga akan 0. Jadi reaksinya hanya ada HA1. Kita gunakan keseimbangan di sini, ini gayanya 1, ini 0, ini 0, otomatis gaya batang AB bernilai tarik plus 1. Paham ya sampai di sini? Balik ke materi yang kemarin, statika 2B. Paham? Bisa dinyalain suaranya? Halo, Bintara? Iya, Bu. Paham ya untuk menghitung gaya-gaya batang di sini? Pakai cara statika yang kemarin, pakai keseimbangan titik ya, keseimbangan di masing-masing titiknya. Iya, Bu. Ya, bisa dilanjutkan ya. Jadi ini adalah data akibat beban satu horizontal di B. Jadi kalau kita akan menghitung delta HB, ya, alfa-nya pakai data ini. Ya. Sekarang kalau kita akan menghitung data delta vertikal di C, ya, berarti kita harus berikan beban satu satuan vertikal di C arah ke atas, karena yang positif arah ke atas. Ya. Kita berikan beban satu di sini, karena ini ada beban, otomatis berarti ini ada nilai. Ya. Ini hanya, ini kenapa 1, ini kenapa nilainya 5/8, kalian bisa gunakan keseimbangan titik ya. Di sini ada beban 1. Kemudian ini ada batang AC, keseimbangan di titik C, jadi kalau ini kita potong di sini, yang tidak diketahui adalah batang AC sama batang BC. Batang AC yang tidak diketahui selalu kita misalkan tarik. Tarik itu berarti arahnya keluar ke sini. Ya. Berarti kita gambarkan di sini, ini ada AC, ini ada BC. Ya. Ini BC, ini AC. Karena AC sama BC itu miring, maka harus kita uraikan sesuai dengan arah vertikal dan horizontal. Ini 1,5, ini 2. Kalau ini 1,5, ini 2, berarti ini 2,5. Ya. Jadi kalau ini 1,5, ini 2, pakai rumus akar 1,5 kuadrat ditambah 2 kuadrat, maka ini didapat nilainya 2,5 ini. Ya. Paham ya? Nah, berarti uraian horizontalnya berapa? 1,5 dibagi 2,5. Jadi 3/5. Berarti di sini adalah 3/5 BC, sedangkan yang vertikalnya 2 dibagi 2,5. Berarti 4/5. Karena ini simetris, berarti kiri kanan sama ya. Ini. Berarti di sini datanya 3/5 BC. Ini juga sama, 3/5 AC. Yang di sini 4/5 AC dan 4/5 BC. Yang sebelah kiri AC, yang sebelah sini 4/5 BC. Ya. Nah ini karena ada dua bilangan yang nggak diketahui, pakai sigma horizontal, ini sama-sama nggak tahu, pakai sigma vertikal, ini sama-sama nggak tahu, berarti harus pakai eliminasi. Ya.
Kita coba di titik lain, ya, yang mungkin hanya satu. Kita coba di sini. Kalau ini reaksinya satu, vertikal, tidak ada beban horizontal, otomatis reaksi di sendi adalah 0. Ya. Dia simetris, di sini berarti reaksinya pasti setengah ke bawah, ini pasti setengah ke bawah. Ya. Nggak usah dihitung pakai sigma momen di A sama dengan 0 atau momen di B. Udah pasti simetris. Ya. Paham ya ini buat cari reaksi? Nah, sekarang keseimbangan di sini. Kalau di sini setengah, ini sebelum ketemu angkanya ya. Berarti ini yang di B, ini ada reaksi setengah ke bawah. Kemudian ini BC nggak tahu. BC kalau nggak tahu berarti arahnya selalu tarik ke kanan. Ya. Kemudian ini AB juga belum tahu. Berarti ini arahnya keluar. Ini AB, ini BC. Yang miring adalah BC ya. Berarti BC-nya kita uraikan menjadi BC horizontal dan BC vertikal. Ini kemiringannya sama kan, sama yang ini, cuma kebalik ya. Di sini 1,5, vertikalnya 2. Berarti horizontal yang miring, diagonalnya berarti 2,5 gitu. Ya, berarti uraian horizontalnya 1,5 dibagi 2,5. Jadi 3/5 BC. Ya, dengan uraian vertikalnya 2 dibagi 2,5 berarti 4/5 BC. Ya, dari sini kita bisa gunakan sigma vertikal sama dengan 0. Kalau ini ada setengah ke bawah, di sini 4/5 BC ke atas, kita buat sigma vertikal sama dengan 0. Berarti 4/5 BC itu ke atas, jadi positif. Kemudian setengah ke bawah, berarti minus setengah. Sama dengan 0. Berarti BC ketemu berapa? BC sama dengan, ini jangan lupa dibalik ya. Kemarin ada tugasnya siapa yang masih salah nilai BC-nya, karena ini lupa dibalik ya. Tugasnya siapa ya yang masih salah? Kalau nggak salah, Alfred mungkin ya. Alfred Jackson Laila itu tugas satunya ada satu nilai yang salah nih. Karena ini lupa dibalik. Kalau bikin persamaan, kalau kita mau menghitung, ini jangan lupa dibalik. 5/4 kali, ini setengahnya pindah ke kanan jadi plus ya. Kalau ini nggak dibalik ya, karena ini konstanta. Ya, berarti ketemu 5/12. Ketemunya plus. Ya. Ini nih. 5/12. Ada yang salah nih kayaknya. Ya 5/8 ya. Ini ya, ini 2 kan. Ini kenapa nggak mau? Ini 2 ya. Jadi ini 5/8, ketemunya plus nih. Maka batang BC-nya ketemu
alfa I di BC adalah 5/8. Paham ini ya? Kalau BC-nya ketemu 5/8, kita gunakan sigma horizontal sama dengan 0. Ini. Sigma horizontal sama dengan 0, berarti ini min 3/5 BC ke kiri. Ke kiri itu berarti min 3/5 BC. BC-nya sama dengan 5/8, berarti ini langsung diganti angkanya. Plus 5/8. Ya, minus AB, karena AB-nya ke kiri juga, berarti minus juga, sama dengan 0. Berarti dari sini AB ketemu berapa? AB-nya ketemu minus ya. AB pindah ke kanan, di sini di kiri tetap minus, ini dicoret. Ya, berarti ketemunya minus. Paham ya? Sehingga ini di sini ketemu min 3/8. Ini plus 3/8. Karena ini simetris, kita lihat di sini, ini BC sama AC pasti harus sama nilainya. Ya, berarti di sini 5/8 juga plus. Ya, ini adalah nilai alfa I untuk delta vertikal di sini. Paham di sini? Paham, Bu. Paham ya. Kemudian kita lanjutkan ke bawahnya. Mungkin ini nanti angkanya ke geser lagi. Nah, ini berarti harus dihapus dulu. Sekarang kalau kita berikan beban 1, kita mau menghitung alfa I delta HC, berarti kita beri beban 1 satuan horizontal di C. Ya. Berarti ini hitungannya kita hapus lagi semuanya. Kita mulai dari lebih mudah, berarti kita memulainya selalu dari yang sebelah sini. Ya. Ini dari sebelah sini, berarti kita harus hitung reaksi dulu. Karena ini nggak simetris, kita nggak bisa langsung hitungkan reaksinya, harus satu per satu. Ada gaya horizontal 1, reaksinya hanya di sini. Ya, berarti HA ini pasti 1. Ya. Ini gampang ya, tinggal ditulis arahnya ke kiri. Tinggal VA sama VB. Kita asumsikan pertama misalnya arahnya ke atas dulu. Ini VA ke atas, VB juga ke atas. Baru kita hitung sigma momen di A sama dengan sigma momen di A sama dengan 0. Berarti C kali ini beban 1 kali 2. Jadi 1 kali 2 arah jarum jam PB kali 3 ya. PB kali 3 muternya kemana? PB kali 3 itu berlawanan jarum jam. Berarti ini minus. Ini 1 kali 2, ini plus. Ya, sama dengan 0. Berarti PB ketemu berapa? Berarti PB pindah ke atas, pindah ke kanan plus, ya. Di sini tetap plus, berarti 2/3, karena 3-nya di sini kan, 3 PB, berarti larinya ke sini. Ya. Ketemunya plus nih, berarti arahnya benar nih ke atas. Kalau VB udah ketemu, karena tidak ada beban vertikal di sini, otomatis VA ketemu ke bawah 2/3. Ya. Jadi VB-nya ke atas 2/3, VA-nya ke bawah. Kita hitung lagi keseimbangan titik di sini. Ya. Kita uraikan di sini lagi, ini VB 2/3 ke atas, ini BC tidak tahu ya, berarti arahnya ke sana,
Ini AB juga tidak tahu, arahnya keluar. Ini AB, ini BC. BC-nya kita uraikan arah vertikal sama arah horizontal. Uraian vertikal 2 dibagi 2,5. Berarti ini 4/5 BC. Sedangkan yang horizontalnya 3/5 BC. Sama seperti yang tadi, kita pakai sigma vertikal sama dengan 0. Berarti ada 2/3 ke atas, plus, kemudian ada 4/5 BC ke atas, berarti plus juga, ya, sama dengan 0. Berarti BC ketemu, ini dibalik ya, 5/4. Ini 2/3-nya pindah ke kanan, berarti jadi minus 2/3. Ini bisa dicoret 2, sehingga ketemunya min 5/4. Ya, jadi ini alfa I di BC ketemu min 5/4. Kita masukkan ke sigma horizontal. Sigma horizontal sama dengan 0. Berarti ada min AB ke kiri. Kemudian ada min 3/5 BC. BC-nya kita ambil nilainya min 5/6. Jadi ini langsung masuk BC-nya ke sini ya. Sama dengan 0. Min kali min jadi plus ya. Ini dicoret 2. Ini dicoret. Ini jadi plus setengah. Ya. Berarti AB-nya ketemu plus juga. 3/6 atau setengah. Sama aja ya. Ini bisa 3/6, bisa ketemunya plus. Paham ya? Jadi ini adalah nilai alfa I untuk delta horizontal di sini. Oke, paham sampai sini? Jadi ini materi yang sebelumnya lagi ya, materi yang statika 2B harus bisa menghitung gaya-gaya bata. Kita lanjut setelah ini ketemu, kita masukkan ke tabel Excel kalau kita ingin menghitung nilainya semua. Ini kita hapus lagi. Nah, kita masukkan tabel ini ke Excel. Kita list datanya, batang. Kemudian ini delta LI. Delta LI adalah dari hitungan yang awal. Dari gaya batang kali panjang batang kali dibagi luas penampang dibagi modulus elastisitas. Kemudian data alfa I kita masukkan masing-masing. Untuk delta HB tadi nilainya pertama kali kita hitung itu ketemunya ini. Alfa I delta VC ketemunya ini. Kemudian alfa I delta HC ketemunya ini. Sekarang kalau akan menghitung delta horizontal di B, berarti adalah hasil perkalian dari alfa I delta HB dikalikan dengan delta LI, kemudian dijumlah. Ya. Berarti sel ini sama dengan sel ini dikalikan dengan sel ini. 0,05 kali 1 ketemunya 0,05. Ini 0,07 kali 0 ketemunya 0. Ini kali ini ketemunya 0, kemudian kita jumlah, dapatlah ini. Maka ini adalah delta HB-nya. Ya. Demikian juga untuk delta VC dan delta HC. Ini berarti hasil perkalian dari ini 0,05
kali min 3/8. Ya. Jadi ini minus. Ini 0,07 kali 5/8 jadi plus. Ini minus kali plus. Ini ketemunya plus. Dijumlah ketemunya minus. Ya. Minus artinya berlawanan arah beban satu satuan yang tadi kita berikan ke atas, berarti ini ke bawah. Ya. Demikian juga untuk yang delta HC. Ketemunya plus berarti ke kanan. Selanjutnya ditabelkan seperti ini. Ya. Ini adalah tabel hasil gambar dari Williot yang minggu ke 3 sama 4, ketemunya ini. Ini hasil dari perhitungan ini. Ya. Hasilnya sama. Kalau toh beda, ya mungkin beda digit, tergantung dari ketelitian di sel Excel-nya, pembulatan digitnya. Jadi ini biasanya alfa I kita menggunakan pecahan memang supaya lebih teliti. Kalau kalian mau menggunakan desimal, ya boleh aja, tapi makin ke sini makin ada pembulatan, dijumlah lagi makin ada pembulatan. Nah, itu metode unit load. Paham? Nah, mestinya metode ini adalah yang paling sulit karena perhitungannya banyak. Sedangkan kalau dengan Williot, kita cukup data delta L ini saja. Kemudian digambarkan di Visio, langsung ketemu. Tapi kalau kita menggunakan unit load, maka kita harus menghitung 3 kali, karena ada 3 nilai deformasi yang bernilai tidak 0. Ya. Kalau nilai deformasinya lebih dari 3, ya sejumlah itu kita menghitung. Nah, seperti itu. Paham metode unit load-nya? Kita buka. Ini partisipannya mana ya? Bisa dengar nih? Kayaknya harus gitu. Oh, balik lagi ya. Masih bisa dengar suaranya? Bisa, Bu. Iya, sekarang dari metode unit load tadi kira-kira ada kesulitan? Lanjutnya tugas 1C itu adalah melanjutkan tugas yang unit load. Ini saya mau balik lagi ke exit. Ininya kemana ya? Oh, ini harus ditutup dulu. Sekarang bisa lanjut satu materi lagi yang sekarang jam berapa ya? Masih ada waktu ya, masih ada waktu 30, masih ada waktu 40 menit. Sekarang lanjut materi yang kedua ya. Yang kedua, berarti saya ambil lagi. Nah, sekarang dengan SAP 2000 ya. Yang SAP 2000-nya ini saya harapkan kalian bisa semua mengerjakannya dengan SAP 2000 versi student, karena ini adalah jawabannya. Metode yang terakhir, sebetulnya bukan metode ya, ini hanya menggunakan aplikasi saja. Jadi yang mengerjakan adalah aplikasinya, kita hanya menginput data-datanya. Ya. Otomatis ini berarti kompetensinya hanya kompetensi menggunakan aplikasi sama input data yang benar. Ya. Kalau toh kalian tidak bisa mengerjakan berarti baik Williot, baik Williot, unit load, kalian boleh kalau misalnya terpaksa boleh yang sub studentnya aja. Jadi dari 3 tugas
tugas 1A itu pasti ya, karena itu datanya. Kemudian 1B pakai Williot, 1C pakai unit load. Kalau tahu itu nggak bisa, langsung ke tugas yang lengkap, ketemu hasilnya, pakai SAP 2000 oke, tapi hanya nilainya standar lulus ya, berarti nilai totalnya 60 kalau hanya sampai di sini. Tapi daripada tidak mengerjakan sama sekali. Jadi harapannya tugas 1 yang lengkap ini selesai akhir minggu ini, boleh lengkap Williot, unit load, dan SAP 2000 atau hanya SAP 2000-nya saja. Yang penting bisa baca outputnya ya. Yang SAP 2000 masih ingat kan caranya ya. Jadi kalau soalnya seperti ini berarti awal sekali kita gambar, kita harus buat buat grade ya. Grade-nya sesuai dengan titik-titik yang akan kita gambar. Karena ini satu bata ya, kita bisa membuat grade-nya. Jadi kalau di SAP 2000 yang pertama kali itu yang dipentingkan adalah grade yang kita butuhkan. Karena titik-titik ini nanti harus kita gambar pada grade-nya. Berarti kita butuh grade di sini, kita butuh grade yang di sini, dan di sini. Ya. Sama yang arah horizontalnya itu ini, dan ini. Ya. Jadi bidang grade-nya berarti kita butuh grade untuk sumbu vertikalnya, itu adalah 2 kotak, sedangkan sumbu set-nya adalah 1 kotak. Ya. Kita coba buka SAP 2000-nya. Kita buka materinya di situ ya, tapi saya coba langsung masuk ke SAP-nya. Jadi yang baca di HP bisa praktek di laptopnya. Ini berarti saya stop dulu ya. Nah ini bisa dilihat SAP-nya. Bisa? Udah bisa dilihat SAP-nya? Halo? Sudah, Bu. Ya. Jadi pertama kali buat ya, begitu terbuka file new model ya. Ini harus dirubah dulu satuannya ya. Sesuai dengan satuan di soal, karena di soalnya panjangnya itu data-datanya harus ada data sentimeter, data luas penampangnya sentimeter, kemudian modulus elastisitasnya itu dalam kilogram per sentimeter persegi, bebannya di kilogram, maka ini harus kita ubah satuannya kilogram senti. Ya, baru kita bikin modelnya. Ini model berarti grade-nya tadi harus kita buat, sumbu X-nya ada 2, ya, sumbu Z-nya ada 1, ya. Itu ke depan belakang, ini nggak ada nggak perlu ada karena kita bicara bidang, ya. Kemudian X-nya ini adalah jarak bentang tadi. Karena di soal itu bentangnya 1,5, 150 cm, tadi kotaknya, maka ini harus diganti 150, sedangkan sumbu setnya tingginya tadi 2 meter ya, berarti ini 200.
Paham ya ini ya? Ini kotak yang kita buat sesuai dengan soal tadi. Terbukanya seperti ini. Ini adalah tampak atas, ini bisa ditutup, satu jendela, ini 3 dimensi. Kita bisa rubah jadi 2 dimensi yang ekstensi. Maka ini grid yang sudah tersedia sesuai dengan soal. Kalau di rangka batang, ini kita menggambarkan titik tidak boleh di luar grid, harus persis di intersection-nya sini, ya, sehingga pembuatan gridnya harus tepat. Kemudian kita buat gambarnya sama seperti kita membuat pada statika 2B yang awal dulu, ya, kita pilih ini, ya, menggambar batang, frame elemen. Kita mulai dari grid intersection, ini harus kebaca sampai di grid intersection-nya. Kemudian kita klik kiri, kita geser sampai di sini, kita klik lagi kiri, ya. Ini masih nyambung, ya. Rangka batang berikutnya sampai di sini, kita geser lagi, ini klik, kemudian sampai di sini lagi, ya. Karena sudah selesai gambar batang, kita klik kanan, putus. Ini pointernya harus balik lagi ke sini, ya. Kemudian kita langkah berikutnya setelah gambar batang, gambar tumpuan. Di sini tumpuannya sendi, kita cari gambar tumpuan, ya. Ini adalah sendi, ya. Sedangkan ini adalah rod. Ini kita paham ya? Setelah semua rangka batang tergambar, titiknya, ya, langkah berikutnya adalah memberi beban. Beban bekerja di sini, ya. Ini ada gambar beban, ya, yang gambarnya beban gini. Bebannya arah sumbu X sebesar 1000 kg. Berarti arah global X. Ini 1000 kg, berarti ini satuannya udah kilogram. Add to existing load berarti menambahkan beban yang sudah ada. Kalau salah, kita bisa pilih replace, atau kita bisa pilih 2 langkah, delete dan add. Ya, replace itu sama dengan delete sama add. Ya. Ini adalah defaultnya program, berat itu ada beban namanya load 1, ya, kita pakai aja. Tapi kita harus cek, ya, load 1 itu apa? Karena di konstruksi rangka batang itu berat sendiri tidak dihitung, sehingga kita harus rubah tadi nama bebannya. Tadi load case yang load 1 itu adalah beban static load case, ya. Di sini otomatis merupakan beban mati dengan menghitung berat sendiri. Sehingga kalau berat sendiri tidak dihitung, ini harus diedit, 0, ini dirubah, ya, berat sendirinya tidak dihitung. Boleh dengan langkah sini, boleh dengan langkah ini tidak dinolkan boleh, asal data penampang dinolkan. Jadi bisa ada 2 langkah. Ini oke, ya. Kemudian apakah sudah selesai kalau rangka batang seperti ini? Langkahnya. Masih ingat yang statika 2B? Setelah ini langkahnya apa lagi? Halo? Ya, nyalain suaranya. Setelah ini apa yang kita lakukan langkahnya? Ada yang bisa jawab? Halo? Analisa, Bu. Belum dong. Sebelum analisa. Ini adalah konstruksi rangka batang, di mana pertemuan titik-titik ini adalah sendi, ya, bukan portal. Berarti ada satu langkah lagi sebelum menganalisa. Apa yang dilakukan?
kita buat dia sebagai rangka batang ya. Kita blok semuanya, kita buat dia sebagai rangka batang, yaitu assign, frame, release ya. Jadi ujung-ujungnya dibuat sebagai sendi ya. Di sini yang dirilis adalah momen 33 ya, sesuai data penampang. Beban gravitasi berarti dia melendut arah, itu adalah momen terhadap sumbu yang ke depan. Sumbu ke depan itu adalah sumbu 3 ya. Berarti dia sudah jadi rangka batang. Kalau tidak dirilis nanti dia masih akan sebagai portal ya. Nah, setelah selesai kita masukkan, karena kita akan menghitung deformasi, berarti kita harus mendefinisikan batang-batangnya ya. Berarti ada data penampangnya. Data penampangnya yaitu luasan penampangnya adalah berapa di soal? Kita buka lagi soalnya ya. Ini ya. Data penampangnya, luas penampangnya 15 cm persegi, kemudian modulus elastisitasnya 200.000 kg per cm persegi ya. Berarti ini kita masukkan ke sini, define frame section. Di sini ada default yang dipakai, defaultnya program. Kalau kita nggak buat data penampang, otomatis akan dipasang penampang default. Penampang default ini adalah baja dengan persegi, bentuknya tingginya 50 cm, lebarnya 30 cm. Ya. Nah, ini nggak boleh kita pakai, maka kita harus buat sendiri. Kalau buat sendiri berarti kita membuat penampang general. Ya. Penampang general itu datanya semuanya satu angkanya. Ya. Nah, ini materialnya defaultnya steel. Ini boleh aja kita pakai, nanti kita mengganti data materialnya di sini. Data yang kita tuliskan yaitu A-nya 15 cm persegi, itu adalah data luasan penampang. Sedangkan modulus elastisitas yang nilainya 200.000 kg per cm persegi, itu adalah inputnya di material. Ya. Jadi kita input data luasan dulu. Ini misalnya data penampangnya kita kasih nama data penampang, terserah, atau kita kasih nama AE. Biasanya saya kalau di konstruksi rangka batang, data penampangnya adalah AE. Untuk mengingatkan kita bahwa yang diinput adalah data luasan penampang dan modulus elastisitas. Data luas penampangnya bisa diinput di sini, ya, 15 cm persegi, atau mau diinput di sini. Salah satu tapi ya, nggak boleh double. Jadi kalau sudah diinput di sini ya di yang sebelah sini tadi nggak usah. Ya. Nah, yang lain karena datanya tidak diperlukan, data yang dibutuhkan hanya luasan penampang yang di sini, ya, berarti kita nginputnya di sini. Terserah ya, mau input di sini, di section properties atau di sini. Salah satu. Ya. Setelah kita input data itu, jadi data yang harus diinputkan adalah data luasan penampang yang aksial. Ya, aksial itu yang arah sumbu 3. Jadi luasan penampang arah sumbu 3. Untuk gaya batang itu gaya luas penampangnya yang dibutuhkan adalah luas penampang aksial. Sedangkan data lain tidak dibutuhkan, berarti datanya tetap 1. Ya. Oke. Udah, sekarang kita edit data materialnya. Material yang kita edit adalah yang di steel. Modulus elastisitasnya kita isikan 200.000 kg per cm. Ya.
Data ini tidak dinolkan boleh, mau dinolkan lagi juga boleh, ya, karena tadi berat sendiri sudah dinolkan, ya. Tapi kalau mau double juga nggak masalah, karena 0 kali 0 tetap 0, ya. Tapi kalau luas penampang tadi nggak boleh double, ya. Data yang diisikan hanya 3 data ini saja, data yang lain tidak diperlukan tetap, ya, nggak perlu diedit. Oke, ya. Oke. Nah, yang harus diingat lagi, kita tadi langsung masuk ke define frame section. Kemudian add, ya, berarti data penampang yang ada di sini, kalau kita klik masih yang default, ya. Ini yang sering salah, ya, kita sudah buat tapi tidak dipasangkan ke penampangnya. Untuk memasangkan berarti kita harus blok semuanya, kemudian kita mau isi data penampangnya yang mana yang kita buat tadi, ya. Sehingga kita ketika diklik di sini sudah benar, sudah terpasangkan data. Oke, kalau sudah, ya, sudah kita bebannya sudah, sebagai rangka batang sudah, data penampangnya sudah, kita tinggal analisis, ya. Sebelum kita analisis, kita setting dalam 2 dimensi, ya. Baru kita run, ya. Oke, ini 211. Nama filenya terserah, ya, untuk dihafalin aja. Kalau tidak ada masalah, tadi langkahnya sudah benar, dia otomatis ngeran dengan benar, ya. Tapi kalau ada kesalahan, ya berarti harus kita perbaiki lagi. Nah, begitu hasil run selesai, tampilannya langsung tampilan deformasinya, ya. Di sini ada deform shape, berarti hasil deformasinya dalam satuan sentimeter. Kita tinggal bacakan saja hasilnya dengan klik kanan di titiknya, ya. Berarti ini delta horizontal di A-nya arah sumbu 1 itu arah sini kiri kanan 0, sumbu 2 arah depan belakang juga 0, sumbu 3 arah atas bawah 0, ya. Yang ada hanya rotasi karena memang dia seni. Ini satuannya adalah radian, ya, perputaran sudutnya. Kemudian delta B hanya ada delta horizontal, yaitu sebesar 0,05 cm. Delta depan belakang 0, delta vertikal juga 0. Dan rotasi atasnya. Sedangkan di titik C, delta horizontal 0,1407. Hitungan kita 0,142, ya, ada selisih karena di hitungan kita ada pembulatan. Dari delta LI sudah dibulatkan, kemudian perhitungan perkalian di unit load juga ada pembulatan, ya, sehingga ada selisih. Kemudian delta vertikal minus 0,01875. Hitungan kita minus 0,019. Ini juga sama karena ada pembulatan. Nah, kira-kira seperti itu kalau kita menggunakan aplikasi langsung terbaca semuanya, ya. Dari aplikasi kita bisa ngecek hasil reaksi. Kalau mau ngecek tugas 1 yang pertama, 1A, akibat beban, hasil reaksinya berapa sih? Ya. Nah, ini kita cek buat menghitung reaksi sama gaya batang. Kalau kita mau ngecek gaya batang, yaitu klik simbol F, yaitu gaya aksial. Dan di sini dipindahkan ke yang show value supaya ada nilainya, enggak hanya diagram. Ya. Ini hasilnya. Ini berarti gaya tarik 500 kg, ya,
Di sini tarik 833,33 kg, yang di sini minus 833,33. Seperti yang pertama ya. Tapi kalau kita mau melihat hasilnya perubahan panjang, kayaknya nggak bisa deh ya. Bisanya itu hanya perpindahan titik, gaya batang ini hanya gaya, tapi tidak ada tampilan data perubahan panjang. Ya, jadi delta LI-nya nggak bisa dicek lewat sub student ya. Mungkin kalau sub yang versi di atas lagi mungkin bisa ya, tapi kalau ini nggak bisa. Yang bisa dicek langsung nilai deformasi. Kalau mau lihat deformasi karena tadi udah ketutup ya, balik lagi ada di sini display show deform shape ya. Ini tampilannya. Oke. Untuk membacanya diklik kanan. Ya. Kalau mau di-download hasilnya sih itu ada di, mungkin kalau di sini nggak ada ya. Mungkin print output kali ya. Nanti bisa dilihat display output apa sih yang mau dicari gitu ya. Tapi kayaknya yang versi student agak terbatas. Mungkin yang versi atas ada ya. Sementara ya untuk lebih mudahnya klik kanan saja ya. Nah, seperti itu materi untuk tugas 1 lengkap ya. Jadi yang belum mengerjakan tugasnya harapannya bisa selesai setidaknya sampai tugas 1 yang lengkap ya. Ini kita balik lagi ke sini. Targetnya minggu ke-5 itu sekarang. Ini ya, berarti targetnya ini bisa selesai di akhir minggu ini ya. Boleh jawab yang pakai SAP 2000-nya saja untuk koreksi. Jadi kalau saya sebaiknya berpikirnya kalau sudah diajarkan dengan aplikasi, kita bisa tahu kuncinya, harapannya bisa lihat kunci jawabannya dulu gitu. Setelah tahu kunci jawabannya, kita mundur satu persatu dengan Williot seperti apa, dengan unit load seperti apa, ya, seperti itu gitu sehingga bisa sambil belajar. Nah kira-kira seperti itu ya. Ini Ibu stop dulu. Nah masih ada waktu 15 menit mungkin untuk diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin tanya Bu. Iya, siapa? Charlie? Syaukat? Syaukat Bu. Bu, kalau misalnya visionya nyusul boleh gak Bu? Soalnya belum ada programnya di laptop Bu. Boleh. Jadi ngerjain SAP-nya dulu. Boleh. Boleh aja. Pokoknya yang mana benar aja ya. Kalau harapan Ibu sih memang yang paling mudah itu SAP-nya. Karena SAP itu adalah kunci jawaban. Gitu. Walaupun itu nilainya standar. Standar lulus lah. Yang penting bisa walaupun dengan kalkulator ibaratnya. Kalian nggak bisa ngitung perkalian, penjumlahan secara coret-coretan di kertas. Bisanya pakai kalkulator, oke, asal benar. Ya. Nanti visionya mundur boleh, karena kalau SAP-nya udah benar, nanti visionya tinggal ngoreksi dari jawaban. Boleh sih. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, nanti habis itu lanjut ke materi. Minggu depan kita bahas materi yang lebih kompleks, untuk rangka batang yang lebih kompleks seperti apa. Mungkin yang unit load itu tidak kita pakai pada semua titik. Jadi unit load itu hanya dipakai buat kontrol mestinya.
hanya kontrol pada titik-titik tertentu saja yang kita perkirakan deformasinya adalah maksimum. Jadi kalau misalnya konstruksi rangka batang jembatan, dia bentang yang lebar, kita mungkin cukup mengecek deformasi arah vertikal pada titik jembatan yang di tengah gitu ya. Itu melenditnya paling besar. Kalau misalnya konstruksi rangka batangnya adalah sebuah rangka batang yang menara ke atas, misalnya akibat beban angin, katakanlah kita cukup mengecek delta arah horizontal pada titik yang paling ujung atas. Mungkin itu yang deformasinya paling besar. Atau seperti itu aja, biasanya metode unit load hanya dipakai buat kontrol pada titik-titik tertentu saja. Karena kalau kita akan menghitung semua titik, itu menjadi mubazir karena perkaliannya cukup banyak, terus data menghitung alfa I-nya tiap titik hanya bisa menghitung satu kali perhitungan. Berulang-ulang menghitung gaya batang aja. Nah, kira-kira seperti itu ya. Bisa targetnya tugas 1 lengkap selesai minggu ini? Bisa, Bu. Ya, diusahakan bisa selesai semua ya, karena memang mata kuliah ini tuh harus praktek, nggak bisa hanya jawab dari kuis saja. Kuisnya juga rada-rada susah sih untuk bikin soal teorinya, karena teori itu hanya untuk pemahaman sih memang. Mungkin memahami, paham, tapi kalau nggak dipraktekkan ya tetap nggak bisa gitu. Ibaratnya kita tahu teori untuk menjalankan sebuah mobil, tapi kita sama sekali nggak bisa praktek menjalankan mobil di jalan raya yang benar, ya percuma gitu ya, cuma tahu teori. Oke, ada pertanyaan lain? Yang lain mungkin? Adi Fatoni ada? Ada, Bu. Iya, tahu salahnya di mana yang tugas 1A? Iya, Bu. Nanti saya coba ulangin lagi, Bu. Iya, kalau enggak dicek sama SAP 2000-nya dulu gitu ya. Iya, Bu. Hasilnya yang mana yang salah. Boleh dicampur-campur sih. Jadi sebetulnya yang tugas 1A yang pertama yang menghitung delta LI itu saya tidak menetapkan menghitung reaksi sama gaya batangnya harus lewat keseimbangan titik atau harus lewat Cremona gitu ya. Mau pakai SAP 2000 boleh, karena itu kompetensi yang sudah lewat, kompetensi yang kemarin, yang statika 2B ya. Kita anggap ini sendiri-sendiri, statika 2B sudah lulus, ya sudah, mau lebih paham lagi boleh, tapi di luar konteks sekarang gitu. Jadi target saya sih harus bisa menghitung gaya batang sama reaksi dengan benar. Terserah mau pakai aplikasi boleh, mau minta tolong temen boleh, ibaratnya pokoknya data gaya batang itu harus sudah ketemu dengan benar. Itu bukan kompetensinya sekarang gitu ya. Kompetensi yang sekarang adalah menghitung delta LI-nya sama menggambarkan delta LI itu untuk mendapatkan deformasinya ya. Jadi nanti ketika itu menghitungnya pakai SAP juga boleh. Ya, kalau tadi kan saya ajarkan pakai keseimbangan titik, pakai coret-coretan, tapi kalau misalnya kalian mau pakai SAP boleh, ya. Jadi kalau misalnya mau pakai SAP, ini masih ada waktu 10 menit, ya. Ini saya buka lagi yang SAP-nya, ya. Ini masih bisa dilihat. Oh, harus share screen dulu ya. Ini SAP yang tadi kita bisa buka ya. Ini tadi kan akibat beban 1000 kg di sini ya. Nah, kita bisa pakai datanya untuk yang beban satu satuan. Kalau untuk beban satu satuan, karena kita tahu data yang kita bisa baca di sini itu hanya 2 digit di belakang koma ya. Kita bisa pakai akal untuk beban satu satuan untuk mendapatkan digit yang lebih banyak. Kita jangan ngasih beban itu pakai satuan yang terkecil.
tapi pakai satuan yang lebih besar, misalnya 1 ton, ya. Jadi ini kita save as datanya, ya. Kita kasih nama, misalnya kita mau menghitung alfa I yang untuk alfa I delta VC gitu, ya. Alfa I yang delta VC. Berarti kita kasih beban satu satuan vertikal di C kan di sini. Tapi jangan pakai satuan yang kilogram. Berarti kita rubahnya pakai satuan yang ton. Jadi ini kita kasih beban satu satuan vertikal ke arah atas. Berarti ini 1, ya. Oke. Ini bebannya memang, ini horizontal ini masih ada. Ini hanya 1 ya, 1 yang ke atas saja. Ya. Berarti yang horizontal yang beban semula tadi hilang. Bebannya tinggal 1. Memang di sini pakai satuan, 1 ton, tapi dalam hitungan kita ini enggak ada satuannya, hanya satu satuan aja, ya. Nanti hasilnya kita buka sesuai dengan digitnya itu juga tanpa satuan, ya. Kalau sudah tadi rangka batang ini sudah proses rangka batang tadi, nggak perlu kita define lagi, tinggal analisis saja sih, ya. Kalau di awal sudah dibuat sebagai rangka batang, dia otomatis ya di rangka batang. Ya. Nah, kalau kita mau baca hasil gaya batangnya akibat 1, kita buka di sini. Ini aksial. Nah, ini hasilnya. Tapi ini hasilnya kan dalam kilogram ya. Kalau kita baca di ton, ini hasilnya hanya dapat 2 digit, 0,63. Sedangkan hitungan kita di buku tadi, yang hitungan di buku, udah ketutup ya ini. Yang hitungan di buku tadi, kalau satu-satu vertikal ke atas, ketemunya 5/8 ya. Ini ketemunya 5/8. 5/8 itu kalau dibikin koma, 5/8. 0,625 ya. Tapi kalau kita membuka di di sub 2000 karena hanya 2 digit di belakang koma, ini kebacanya 0,63 ya. Kalau ini kita pakai nanti jadi ada pembulatan ya. Dipakai di Excel jadi pembulatan, makin ke sana hasilnya pembulatan lagi. Jadi kita buka dia satuannya yang lebih kecil, kilogram ya. Sehingga kebaca 625,00 ya. Ini kita bagi 1000 sehingga nilainya 0,625. Paham ya? Karena satunya adalah satuan ton. Jadi ini kalau kita baca sebagai ton berarti 0,625 bukan 0,63. Kalau tadi kita buka di ton dia hanya dapat 2 digit. Nah, seperti itu ya. Kalau ini mau dipakai buat masuk ke tabel yang sini, buat tabel yang ke Excel sini ya. Ini dipindahin hasilnya dalam hasil sub boleh ya. Pakai digit ya, tapi usahakan digitnya yang teliti. Setidaknya caranya seperti tadi, kita memberikan bebannya 1 ton, nanti dibacanya dalam kilogram dibagi 1000. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau mau menghitung delta HC, ya kita save as lagi. Kita rubah kasih beban 1 ton horizontal ke arah kanan. Ini tadi kan akibat beban sini, kita rubah lagi nanti. Ini ada beban yang arah horizontal. Oh, ini bukanya dalam kilogram ya. Kalau kilogram berarti 1000. Ini. Tapi kita save as. Ini yang alfa I delta HC.
Ya, seperti ini, tapi ini kita baca sebagai ton. Jadi kita berikan beban satu satuan horizontal di C, ya. Di run lagi. Hasilnya kita baca dalam satuan kilogram, tapi dibagi 1000 ya. Berarti ini ketemu 5/6 kan, ya. Di sini tadi ketemu min 5/6, yang di sini plus 5/6, yang di bawah setengah, ya. 5/6 itu 833. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau kalian yang paling mudah targetnya harus selesai yang tugas 1. Oke, seperti itu. Paham ya? Tinggal 3 menit. Bisa ya? Ini hanya 8, padahal pesertanya ada 22 loh. Ya, yang lain pada kemana? Bisa? Kira-kira? Halo? Masih ada? Kita ada Iya, Bu. lagi? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada bisa kita tutup ya. Kehadiran, Ibu nggak ngitung kehadiran di Zoom ya, karena pasti kecil. Kehadiran dari itu ya. malam ya? Hari ini itu Pak akan saya berikan kuis lagi. Kuis itu ya buat memahami teorinya aja lagi. Ini saya akan berikan teori kuis 5 soal lagi. Atau yang belum ngerjain kuis dari awal bisa sambil diulang-ulang lagi pertanyaannya. Karena kalau salah kan sudah ada jawaban benarnya ya. Jadi harapannya makin ke belakang harusnya benar karena udah tahu jawabannya. Bisa dibuka lagi jawaban yang benarnya. Ya. Itu buat ngitung kehadiran ya. Jadi kehadiran dari kuis tugasnya sih tetap. Ya. Oke, Bu akhiri, terima kasih. Terima kasih, Bu. Hari ini harapannya Terima kasih. selesai ya. Boleh chatting di grupnya kok. Grupnya mau Ya, Bu, makasih. ngobrol di grupnya boleh ya, daripada tugasnya telat. Baik, Bu. Oke, Bu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin